hari pertama lahiran aja kan yang kalau ibu-ibu lain yang mungkin sudah stabil udah semua udah disiapin ya kan, kamarnya sudah ada apa segala macam. Kalau saya begitu melahirkan ibaratnya saya pikirin saya bayar pakai apa ya, apalagi kan operasi gitu kan. Saya bayar pakai apa ini saya kan gitu. Jadi ya halo, Mbak Lita. Apa kabar? Baik, sehat Mbak? Sehat, Mbak Hedi apa kabar? Silakan Mbak. Baik. Ya ampun, gimana kabar hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tadi baik. macet jalanan? Enggak macet sama sekali. Lancar ya? Walaupun agak muter gitu, kayaknya diputer gitu kan, tapi nggak macet, lancar banget. Lancar banget ya, alhamdulillah. Terus ini nyetir sendiri? Iya, nyetir sendiri. Memang biasa nyetir sendiri atau? Aku sebenarnya basically emang suka nyetir, tapi biasanya juga ini sih apa namanya sama supir. Tapi sekarang supirku dipakai sama ada kepentingan yang lebih penting. Oh oke. Terus gimana Mbak kabarnya sekarang ini dalam kondisi terbaru ya gitu. Mbak Hedi oke di rumah dengan anak. Salma bagaimana kabarnya? Salma sehat, alhamdulillah baik-baik aja. Terus semua juga sehat gitu kan. Ya alhamdulillah bisa beraktivitas seperti biasa dan lancar. Seperti biasa ya kan, kemarin beberapa tahun belakangan cukup ya rumah tangga gitu ya. Terus sebagai seorang wanita juga banyak cobaannya. Gimana melalui itu semua Mbak Hedi? Gimana melalui itu semua? Ya sebenarnya sih kalau aku tuh intinya gini ya, kalau aku selalu merasanya gini, manusia itu kan semuanya memang, aku yakini bahwa manusia itu selalu ada cobaannya tapi juga ada rezekinya. Dan itu aku yakini nggak pernah ketuker, nggak pernah salah waktu. Itu yang sangat aku yakini gitu kan. Nah kalau misalnya dibilang kalau pas dapat seneng-senengnya, pas dapat rezekinya pasti seneng, pasti happy gitu ya. Tapi ketika dapat satu cobaan ataupun hal yang kurang menyenangkan dalam hidup, sebagai manusia biasa pastilah nomor satu ketika itu terjadi, bohong kalau aku nggak nangis, bohong kalau aku juga nggak down gitu kan ya. Tapi sejauh ini perjalanan hidup aku, alhamdulillah aku itu termasuk orang yang apa ya bahasanya mudah mencerna bahwa terjadinya hal ini nomor satu itu atas kehendak yang di atas. Kedua pasti ada salahku juga yang harus aku perbaiki. Dari kedua hal tersebut, biasanya aku bisa langsung memompa atau apa bahasanya diri aku sendiri untuk udah lo nggak boleh lama-lama down. Ini hal-hal kayak gini harus segera diatasi. Gitu. Mbak Hedi tuh anak keberapa Mbak? Pertama. Dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara. Maksudnya sampai punya karakter demikian, itu kan kadang-kadang posisi lahiran gitu kan, ini anak keberapa gitu kan, terus pola asuh itu memang dididik demikian dari orang tua bahwa ya hidup naik turun, kalau lagi turun ayo dong gimana kamu memompa diri kamu untuk balik ke atas gitu. Kalau aku mengingat masa kecil aku ya, orang tua aku tuh kan dua-duanya kerja. Jadi mereka dari pagi sampai sore lagi nanti baru ada di rumah. Jadi aku sama adik sama mbak-mbak di rumah gitu kan. Nah kalau yang aku ingat sih memang sebenarnya gini, kalau dibilang pesan-pesan khusus gitu dari orang tua atau misalnya spesial didikan gitu sih sebenarnya sih seingat aku sih nggak ada gitu. Tapi memang rasanya aku tumbuh menjadi orang yang seperti itu aja gitu dengan sendirinya gitu kan, atau mungkin karena aku ada adik gitu sehingga memang mungkin harus ngemong. Iya gitu kali ya gitu kan. Justru kalau aku ingat tuh setelah aku agak dewasa gitu baru tuh maksudnya mamah tuh misalnya spesifik untuk misalnya katakanlah
pesan-pesan misalnya jadi perempuan itu harus tangguh gitu kan. Kalau bisa misalnya contohnya ya harus berpenghasilan juga karena kan nggak pernah tahu hidup seperti apa gitu. Betul. Itu malah aku rasakan setelah aku agak mulai dewasa. Kalau kecil-kecilnya sih atau akunya yang lupa atau apa rasanya sih nggak ada yang spesifik apa gitu loh. Oh oke. Nah terus kalau berbicara wanita tangguh apalagi udah dewasa gitu ya. Kan Mbak Hedi menikah cukup muda ya? Iya. Umur berapa waktu itu Mbak? 18. Kenapa Mbak? Maksudnya apakah memang pacaran berapa lama? Kalau mengingat nih zaman dulu ketemuan sama Mas Sunania pertama kali. Itu lucu banget ya namanya, makanya aku bilang ini tuh yang dibilang jodoh tuh ada gitu ya. Jadi aku itu pertama kali ketemu Sunan tuh bener-bener yang aku masih punya pacar. Kenalan sama dia pertama kali itu di mall, aku lagi jalan sama pacarku. Entah bagaimana ada laki-laki ini gitu kan ya, yang Sunan itu kebetulan temannya teman aku gitu. Jadi teman aku itu temannya teman, oh berarti iya, jadi aku kenal. punya teman, kebetulan temanku ini temannya Sunan juga gitu. Jadi ketemu, terus tiba-tiba temanku itu laki-laki juga gitu kan. Aku lagi sama pacarku waktu itu, dia datengin gitu dengan enaknya, temanku juga ngomong gini, "Di ada yang mau kenalan." Ini ada pacar ya, gitu kan, tapi nggak tahu gitu ya, mungkin ya emang udah jalannya gitu. Kenalan. Aku mah iya gitu, aku mau aja gitu diajak gitu kan, jadi pacarku aku tinggalin dulu, aku kenalan gitu kan, makanya. Terus dia nggak bete? Seingat aku malam itu enggak sih, enggak ya, udah kenalan ini itu. Nggak berapa lama berselang gitu kan, zaman dulu tuh bilangnya apa sih Mbak, ditembak ya kan, ditembak. Terus udah gitu juga nggak tahu kenapa juga kok aku suka juga, terus aku putusin pacarku yang ini, ya udah jadi sama dia. Jadi jalan sebentar, maksudnya sekitar hanya pacaran 6 bulanan gitu, 6 bulanan terus udah ya udah gitu. Nah ini salah satunya juga nggak tahu kenapa, aku juga nggak ngerti, dari aku zaman SMA itu teman-teman juga sudah tahu dan aku sendiri juga masih ingat, aku tuh emang pingin nikah muda. Oh oke. Jadi niat itu sudah ada dari sudah dulu. ada dari zaman aku sekolah SMA ya. Kalau SMP sih belum. SMA tuh aku sudah ada keinginan atau perasaan ingin begitu. Kenapa? Nggak tahu, di pikiran aku itu Orang tua nikah muda juga waktu itu? enggak, sangat normal. Nggak salah mamaku 25, papaku normal lah ya, usia-usia biasa. Bayangan aku dulu kenapa ya pingin nikah muda, mungkin dulu sih rencananya mungkin gini ya, di bayanganku tuh dulu gini, kan dulu kan zaman SMA gitu kan ada jam malam, ya kan, ada jam malam yang ribet kalau banget nih, iya gitu kali ya, mungkin nih salah satunya di pikiran aku zaman itu kalau aku nikah kan udah bebas, maksudnya udah nggak ada suamiku nggak, nih, iya udah nggak ada, mungkin itu kali ya. Nah ya udah gitu pacaran sama Sunan, ternyata dia juga ada keinginan untuk menikah muda juga. Ini usianya sama? Enggak, aku beda 4 tahun. Oh oke. Jadi waktu itu Mas Sunan tuh sekitar 22. Iya. Baru lulus kali ya? Udah kuliah ya. Maksudnya lulus kuliah. Belum lulus kuliah. Udah ya sudah, terus udah gitu ngobrol-ngobrol apa segala macam, terus menyampaikan juga ke orang tua ini itu. Kedua belah pihak juga tidak keberatan, hanya dengan ibaratnya satu syarat ya, kasarnya oke, nikah tapi kami hanya misalnya biaya itu nanti ya kuliah kamu aja gitu kan. Tapi yang lain-lain ya cari sendiri, ibaratnya kayak gitu ya. Anak umur segitu ya Mbak, kayaknya semuanya sih oh iya oke, gampang gitu kan, gitu kan. Ya udah terjadilah gitu. Terus gimana awal-awal pernikahan di usia muda, 1 18 tahun, 1 22 tahun? Awal-awal pernikahan sih menurut aku ya, nomor satu sih gini, kalau ada orang sering bertanya tuh justru gini, lo nggak kehilangan masa muda lo ya, maksudnya gitu kan, maksudnya ketika orang-orang tuh masih bergaul, masih apa gitu kan. Kebetulan itu aku punya suami yang nggak pernah ngelarang emang, maksudnya itu tidak merampas masa mudaku gitu loh. Walaupun maksudnya kami memang juga harus, jadi sambil kuliah tuh aku sambil kerja gitu kan Mbak, apa segala macam, tapi dia tidak pernah membatasi, nggak pernah membatasi yang maksudnya apa ya, nggak boleh ini apa, pokoknya yang hal-hal yang kayak merampas ke ini posesif aku tuh banget enggak gitu, sama sekali enggak. Jadi aku sama sekali tidak merasakan kehilangan masa muda, ya sedikit lah ada juga karena bagaimanapun juga tetap harus iya, tetap kompromi beda ya. ya. Ya betul.
Tapi waktu itu di awal-awal itu semua punya anak berarti di tahun berapa pernikahan? Setahun setelah itu. Masih kuliah dong? Masih. Mbak Hedi, terus masih. Gimana membagi waktu tersebut? Apalagi tadi katanya kerja juga. Iya, kalau kerjanya sih sebenarnya sih kalau zaman itu sih cuma kayak apa ya, apa saja. Jadi gini, kayak yang aku inget tuh pulang kuliah gitu ya dulu. Jaga. Ya kayak ada jaga gitu. Terus bukan, tapi ini apa? Jadi aku tuh kayak bikin sendiri Mbak, bikin sandwich gitu. Terus waktu itu kan di Senayan orang pada lari ya sampai sekarang sih. Terus aku tuh sama temanku yang dari kuliah itu, iya itu tuh apa namanya jualan di situ. Gitu. Jadi itu gitu. Sambil hamil juga waktu itu. Iya. Terus prosesnya berjalan dengan baik. Maksudnya sebagai wanita menghadapi multitasking job ini. Ya kalau dibilang baik sih maksudnya nggak segala sesuatunya pasti ada yang masalah pasti ada ya. Cuma sih kalau yang teringat di aku rasanya aku masih mampu gitu ya, mampu untuk maksudnya menjadi itu semua gitu kan, walaupun ya nggak gampang. Tapi Mas Sunan udah kerja waktu itu ya? Waktu itu dia kerja tapi belum kerja ini karena belum selesai ininya kan apa ambil apa sih Mbak legalitas ya profesi ya gitu ya. Belum selesai jadi masih ya serabutan. Pokoknya intinya waktu itu kami tuh cari kerjanya tuh intinya ya gimana untuk beli susu, beli pampers sama ke dokter, udah gitu aja. Jadi kalian mandiri sendiri untuk pengurusan itu. Iya. Oh, jadi benar-benar orang tua itu hanya ya udah kita support pendidikan segala macam. Iya, pendidikan, boleh numpang tinggal ibaratnya di sini, tapi ya maksudnya di rumah siapa nih? Orang tua Mbak Hedi atau Mas Sunan? Dua-duanya. Jadi kalau sebenarnya kalau tinggalnya mungkin di rumah mama, tapi misalnya kalau weekend gitu namanya kan sama-sama cucu pertama nih gitu, mama baru ke sana gitu. Oh, jadi kalian berjuang sendiri mandiri dan itu mulai stabil ketika Mas Sunan sudah dapat sertifikasinya segala macam gitu ya. Dan itu di tahun berapa tuh pernikahan berarti? 3, 4 kali ya? Tahun berapa? Enggak Mbak, kayaknya lebih panjang deh. Udah mungkin sekitar 6 tahunan gitu kali, atau tahun ke-7 gitu ya mungkin ya. Tapi yang pasti lewat dari 4. Jadi tantangan terbesar menikah muda? Tantangan terbesar menikah muda? Buat Mbak Hedi? Tantangan terbesarnya apa ya? Kalau kebebasan enggak. Komunikasi, penyatuan, apalagi kan masih sama-sama emosian kali ya di usia itu. Mungkin itu sih Mbak. Terus gini, walaupun itu alhamdulillah bisa dilewati, tapi memang sih ternyata itu tidak mudah. Jadi kalau buat aku perempuan itu sebenarnya kalau saat ini aku bilang ya perempuan tuh bukan matre, tapi memang kebutuhan itu ada dan nyata yang harus dibayar mau nggak mau gitu kan. Si pampers, betul popok gitu kan, anak, bener, si susu, yang sakit tiba-tiba gitu kan. Nah kalau seingat aku sih memang waktu itu yang menjadi ibaratnya sering membuat kami konflik itu ya ketika itu contohnya misalnya harus ke dokter gitu ya, tapi aku belum ada gitu kan ya, saya sebagai istri kan ya harus ada gitu kan ibaratnya. Mungkin di situ sih kalau di tahun-tahun awal itu. Dan itu mulai stabil? Ya itu tahun ke-6 ke-7 itu. Iya, tahun ke-6 ke-7 itu kan. Oke. Nah, ketika kemudian itu kan tahun ke-6 ke-7 berarti Mas Sunan udah berprofesi sebagai pengacara ya. Tantangannya beda lagi pasti itu ya. Tapi masih ini ya, maksudnya dia belum ada law firm sendiri waktu itu. Oh, oke. Law firm itu akhirnya terbentuk gitu ya. Setelah tahun ke aku nggak ingat Mbak tahun keberapa ya. Tapi prosesnya bareng-bareng, bersama gitu ya. Banget, iya. Ya ampun, kalau mengingat itu semua proses bareng, membangun sesuatu gitu ya bersama suami. Berarti ini tahun ini tahun keberapa nih? Ke-23 insya Allah. Alhamdulillah. Nah itu kalau selama mengingat perjalanan 23 tahun ini gitu, apalagi di tahun-tahun awal, how you feel sih Mbak gitu, mengingat-ingat itu, bangun bareng. Amazing sih ya kalau dipikir, maksudnya gini Mbak, kalau misalnya contohnya tadi untuk hal kemandirian itu aja dulu gitu ya. Aku itu backgroundnya dalam arti dulu sebelum sama Sunan itu, sebelum menikah itu aku agak picky banget soal pacar. Maksudnya agak yang kayak lihat tuh mobilnya, katakanlah ya kalau bahasanya tuh matre gitu kan ya. Jadi terus melihat diriku mampu untuk berjuang bersama Sunan gitu kan dari awal ini tuh aku amazed juga sih sama diriku, bisa ya lo gitu kan. Ternyata maksudnya setelah
aku lewatin gitu, ternyata kok ya mampu. Padahal itu tadi aku bilang waktu sebelum sama Sunan tuh aku tuh kayak ya kalau zaman aku dulu mencari gitu kan kestabilan dulu gitu. Nggak, terus kayak pacaran, walaupun pacaran ABG gitu, aku tuh ngeliatnya gini, mobilnya apa gitu. Maksudnya gitu yang Mbak. membuat akhirnya mau kemudian berjuang bersama gitu dari nol gitu ya, dari istilahnya anak piyi ini belum apa-apa gitu kan, masih kuliah. Itu apa Mbak Hedi? Cinta. Yang membuat Mbak Hedi cinta banget sama Sunan sampai mau melakukan apapun. Nah, kalau itu backgroundnya kembali lagi ke belakang lagi gitu ya, aku rasa sebenarnya yang lebih duluan atau yang lebih terasakan ibaratnya mencintai itu Sunan mencintai aku. Gitu ya, aku bisa bilang itu karena kalau lihat ke belakangnya, misalnya waktu pacaran apa segala macam, dia itu laki-laki yang memang sabar gitu kan, laki-laki yang memang tanggung jawab, laki-laki yang paling kelihatan tuh ya sabarnya gitu kan, karena itu tadi Mbak, aku nggak penting kalau cerita, maksudnya dengan segala keabegean aku apa segala macam itu dan mudinya aku itu ya dia sabar, dia sabar dan dia selalu ada di sebelah aku gitu kan. Jadi ketika itu semua berproses, ya itu mungkin yang membuat aku ya akhirnya ya memang juga mencintai dia dengan apa adanya sepenuhnya. Dan ketika anak pertama lahir itu gimana perasaannya Mbak Hedi? Berarti di usia Mbak Hedi baru 19-20 kali ya? 20 ya. Itu punya anak di usia demikian, menikah muda aja nggak mudah gitu ya. Kemudian punya anak di usia muda. Kalau punya anaknya sebenarnya punya Alma itu buat aku sama Sunan itu gift banget gitu kan. Karena kami memang nggak nunda, nggak apa, maksudnya karena memang masih muda terus nggak mau dulu, enggak gitu kan, semuanya normal aja. Kebetulan Alma itu prematur, 7 bulan gitu kan aku lahir. Jadi sebenarnya dari aku melahirkan Alma saja sudah satu gift buat kami, satu lagi juga tantangan karena dia prematur itu dia harus di inkubator, udah gitu dia harus ada perawatan special treatment gitu kan ibaratnya. Iya. Nah itu memang tapi rasanya sih kalau ditanya apa ya rasanya, nggak ada sesuatu yang seingat aku itu berat atau maksudnya nggak enak gitu sih, nggak ada sih Mbak, semua indah aja walaupun aku masih muda. Paling kembali lagi setelah hari pertama lahiran aja kan, yang kalau ibu-ibu lain yang mungkin sudah stabil semua udah disiapin ya kan, kamarnya sudah ada apa segala macam. Kalau saya begitu melahirkan ibaratnya saya pikirnya saya bayar pakai apa ya, apalagi kan operasi gitu kan, saya bayar pakai apa ini saya kan gitu. Jadi ya tapi ya semuanya bisa terlewati. Anak kedua lahir bedanya sama Alma? 10 tahun. Oh beda jauh. Itu kenapa? Memang diatur demikian. Ya udah deh nih, udah ada satu ya. Kita stabil dulu, kemudian KB mungkin. Kalau jarak itu rencana di awal aku pinginnya satu aja. Memang pinginnya satu aja. Selain kepingin satu, terus udah gitu aku juga waktu itu masih kerja. Jadi menurutku enggak lah, emang udah cukup satu aja. Dan kebetulan selalu sepikiran sama Sunan juga waktu itu ya satu aja oke gitu. Lalu kenapa ada yang kedua? Karena aku berhenti bekerja, Alma sudah mulai SD dengan segala aktivitasnya, aku berarti di rumah aja. Aku pikir ya aku ngapain ya gitu, ya udah yuk gitu. Ada adiknya lucu juga kali ya gitu. Oh oke. Terus akhirnya mulai hamil, dapet. Iya langsung dapet juga. Ini. Oh ya ampun. Terus how you feel? Berarti itu udah lebih stabil dong. Beda nggak dengan yang pas anak pertama? Pasti berbeda Mbak, pasti berbeda. Kadang gini ya, kalau misalnya yang aku lihat gini, perbedaannya antara aku punya Alma sama punya Shan itu perbedaannya adalah gini, kalau aku punya Alma itu hanya berdasarkan cinta, sayang sama bayi ini ibaratnya gitu. Tapi aku belum punya ilmu apapun. Aku belum punya ilmu untuk menjadi orang tua. Aku belum punya kalau dari segi materi juga belum mencukupi ibaratnya gitu kan. Jadi perbedaan yang sangat aku rasakan ya itu sih terutama sih ini ya, ilmu aku atau
apa ya, ibaratnya ilmu aku sebagai orang tua gitu loh. Skillnya. Itu sih yang sangat berbeda, yang sehingga kadang-kadang kalau misalnya sampai sekarang juga gini, ketika aku melakukan sesuatu sama Sean gini, kadang-kadang aku masih suka gini, aku tidak melakukan ini dulu sama Alma gitu, karena aku nggak tahu gitu. Apakah itu kemudian kayak merasa menyesal harusnya dulu ngelakuin juga ya? Pasti, sama Alma? kadang-kadang saya merasa kayak gitu pasti gitu kan, tapi ketika perasaan itu datang gitu ya aku cuma bisa ibaratnya aku minta maaf gitu kan. Terus juga Sunan biasanya yang ya sudahlah gitu, itu kan memang apa, saya kalau ngomongin ini jadi suka mau nangis. Apa namanya, ya itu kan karena ketidakmengertian kita gitu. Yang paling terasa bedanya apa Mbak Hedi antara si Alma, maksudnya dari sisi treatment ini ya? Misalnya apa? Misalnya mungkin kalau dulu sama Alma ya karena masih muda kali ya, jadi hormon masih meledak-ledak. Mungkin gini, satu aja yang mungkin aku bukan sesali, maksudnya perbedaannya adalah gini, paling enggak Sean itu dari semenjak baru direncanakan ibaratnya pingin sampai akhirnya detik hari ini kasarnya, dia tidak pernah terpisahkan dari aku. Kan gitu, maksudnya berarti aku sangat intensif mengurus dia, mendidik dan sebagainya. Kalau Alma itu posisinya memang aku masih harus bekerja dan berarti kan sering ninggalin dia gitu kan. Jadi ibaratnya porsinya aja sudah jauh berbeda keberadaan aku sama Alma dan sama Sean gitu kan. Jadi pasti aku yakin juga input yang masuk juga pasti berbeda. Tapi Alma sama Sean sendiri perbedaan karakternya gimana Mbak Hedi? Dari sisi bundanya nih ngeliatnya. Panggilannya apa bunda? Ibu. Ibu. Kalau perbedaan karakter justru sebenarnya aku nggak tahu ya, mungkin karena Sean masih kecil, tapi kalau yang aku lihat dan aku bukan membandingkan ya, melihat lah kasarnya ketika Alma di usia Sean sekarang, Alma itu sudah lebih mandiri, Alma itu sudah lebih apa ya, berani, dan ini yang terlihat itu adalah dia sudah ibaratnya gini, yang kecil aja dia sudah gemar menabung gitu loh, maksudnya untuk, karena kan memang saya biasakan ibaratnya selain emang nggak ada uangnya orang tuanya kasarnya, ya kamu kalau mau apa tuh nabung dulu gitu kan. Itu salah satunya. Nah, kalau aku lihat kayak Sean sekarang itu, walaupun aku tuh juga kasarnya tetap menggunakan metode yang sama bahwa harus nabung dulu, nggak boleh boros atau sebagainya itu, tapi aku lihat Sean itu sekarang tuh lebih mudah untuk spending sesuatu gitu loh. Lebih kayak ya nggak ada hal yang dulu di Alma itu ada di Sean sekarang, untuk hal itu aja gitu. Saya ibaratnya tidak mengetahui siapa calonnya waktu itu gitu ya, tapi ya sepintas lalu waktu itu saya lihat dia orang baik. Jadi sudah cukup 3 kategori tersebut, saya tidak perlu ibaratnya duniawi atau apa, ini nggak perlu gitu. Tapi ketika kemudian itu gagal, perasaan ayah ibunya, khususnya ibunya? Iya, ketika itu gagal, pastilah saya